Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Mustafa, peserta Latsar CPNS Angkatan 53. Kali ini saya akan membahas mengenai learning journal agenda ketiga, yaitu salah satu materinya ialah pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, hasil belajar yang ingin dicapai ialah mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatan masing-masing yang diemban kepada masyarakat ataupun stakeholder yang dilayani oleh ASN tersebut. Dalam pembelajaran learning journal kali ini, saya akan membagi pelayanan publik dalam 5 kategori, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua dasar hukum yang mengatur, yang ketiga prinsip pelayanan publik, yang keempat kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir ialah langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya ialah definisi mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat atau di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Dasar hukum yang mengatur pelayanan publik di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelayanan publik, dibagi terhadap 9 prinsip, yaitu yang pertama partisipatif, yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan apa yang diinginkan oleh publik atau masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan satu warga negara yang lain atas dasar apapun perbedaan dalam setiap warga negara tersebut. Yang kelima, mudah dan mudah. Mudah dalam artian yaitu berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah di sini dalam arti yaitu biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau dan bisa digunakan oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu dengan tujuan tersebut dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Misalkan dalam arti fisik yaitu dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya. 8. Yaitu akuntabel.
penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. 9. Yaitu berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuannya ialah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh kelompok. Kualitas pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Nomor kedua yaitu waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk dengan pengaduan. Yang ketiga yaitu biaya pelayanan, dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor kelima yaitu sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Terakhir ialah langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan layanan publik. Pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur sipil negara. Kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa dalam hal penyampaian saran ataupun dengan pengaduan. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Keempat, mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Learning Journal agenda ketiga kali ini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam Learning Journal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.